Di awal tahun ini pasti ada banyak pikiran-pikiran, rencana-rencana yang kita mau buat untuk bulan-bulan yang akan datang. Betul tidak? Ada dua pilihan dalam hidup kita untuk memikirkan rencana itu. Satu, kita semua tahu bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Ya, yang pertama, iya Lincoln, amin. Oke. Ya, yang kedua, kita tahu bahwa rencana kita itu belum tentu baik, belum tentu sempurna. Loh, kok nggak jawab? Betul. Betul. Ya. Tapi faktanya, kita lebih mempercayai rencana Tuhan atau rencana kita sendiri. Maaf. Nah, itulah manusia. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita juga sangat kenal rencana kita ini belum tentu baik. Tapi kenapa kita sering memaksakan rencana kita harus jadi? Jawabannya di mana? Letak kesalahannya di mana? Nathan mau ikut khotbah, Nathan? Ayo, letak kesalahannya di mana? Ayo kita diskusi. Kita lebih percaya kita sendiri. Nah, satu, kita lebih percaya kita sendiri. Yang lain, ayo saya ingin kita nggak sabar. Betul. Ini yang paling banyak terjadi, nggak sabar. Kita tahu rencana kita apa, tapi kalau rencana kamu masih belum. Oh, nggak pasti begitu. Materi yang pertama lupa. Kita Percaya diri kita. Lebih percaya diri kita, nggak sabar. Kita berarti kurang percaya Tuhan. Nah, yang lain, yang egois. Oke, yang lainnya cepat. Ayo, harus ngomong semuanya, nggak boleh diam. Jalan pintas. Oke. Mau cepat-cepat bersama tadi, nggak sabaran. Ayo, apalagi memaksakan kehendak. Saudara, apa yang kita baru ucapkan itu semuanya betul. Dan itulah yang berbahaya buat diri kita sendiri. Betul tidak? Pertanyaan berikut, maafin ya, ini agak nggak baik tapi kita harus jujur. Siapa yang percaya bahwa rencana kita itu sangat dekat dengan rencana iblis? Betul atau tidak? Loh, jawab. Rencana kita itu sangat dekat dengan rencana iblis. Kalau rencana Tuhan pasti jauh dari rencana iblis, sudah pasti. Loh, betul atau tidak? Renungkan. Maka itu apapun alasan kita untuk tidak mempercayakan hidup dalam rencana Papa kita, berarti kita dekat dengan rencana iblis. Dan itu ngeri sekali. Tapi kita ini bandel masalahnya. Betul tidak? Jawab, kita ini bandel. Atau sudah tahu. Nah, kalau gitu di mana permasalahannya? Ayo mikir sekarang. Kalau gitu di mana permasalahannya? Sudah tahu kok. Itu nggak baik. Ayo cepat. Harus diskusi ini. Ayo. Aneh bukan? Sudah tahu. Rencana kita itu semuanya nggak baik. Walaupun kita anggap baik. Kita sering baca di kitab Amsal. Manusia boleh merencanakan yang baik sekalipun, tetap keputusan terbaik adalah Tuhan. Kita tahu firman ini. Tapi faktanya kenapa kita lebih memaksakan rencana kita? Di mana sih letak kesalahannya? Kita harus belajar. Apa? Godaan. Apa? Godaan apa? Coba ulung yang jelas. Godaan apa? Yang lain harus pikir. Nanti kita ketemu. percaya kekuatan sendiri. Percaya kekuatan sendiri. Oke, godaannya apa Lung tadi Lung? Kira-kira apa? Godaan itu bentuknya kayak apa? Godaan, ini kalau ngabisin PhD itu mungkin 2-3 tahun lagi. Terus kelamaan. Oh, Ini ada nih tawaran lain. Lebih cepat. Shortcut tadi. Iya, Pak Pono bilang jalan pintas. Oke, yang lain lagi. Kalau kita itu kan kalau kita rencana sesuatu kayak kan kita bisa lebih jelas itu. Oh nanti kita pasti begini. Oke, sama dengan Bonar tadi ya. Jimmy sama dengan Bonar. Kita meragukan. Oke, satu lagi. Ayo dua ibu ini. Harus mikir juga ini. Ayo kenapa? Kita sudah tahu kok. Kita terlalu gede. Terlalu pede. Itu namanya sombong. Nah ya padahal belum tentu loh. Apa yang kita rencanakan itu baik. Oke, ambil suara yang paling banyak 2 tadi. Bahwa kita lebih mempercayai rencana kita karena kelihatan daripada rencana Tuhan. Nah ini yang berbahaya. Tanggal 31 Desember kemarin kami masih di Philadelphia. Saya, istri saya, Bonar, Mas Jo bersama istri. Ada 2 ibadah. Nah di ibadah pertama atau kedua ya? Kedua. Oh yang pertama. Kedua, ibadah kedua. Tentu nyatakan sesuatu. Dengarkan dia. Hanya ada satu hal saja yang membuat Tuhan itu sedih kalau kita lakukan itu. Bukan kita nggak berdoa, bukan. Bukan kita nggak ibadah. Bukan kita nggak memberi persembahan, bukan.
Satu-satunya hal yang membuat Tuhan sedih adalah ketika kita tidak mempercayai dia 100%. Betul tidak? Sama seperti anak. Tidak semua kita sudah jadi orang tua di ruangan ini. Tapi sekalipun kita belum jadi orang tua pasti ngerti. Bagaimana perasaan orang tua kalau anaknya sendiri gak percaya papa mamanya? Ngerti gak pertanyaan itu? Gimana kira-kira perasaan orang tua itu? Bayangkan kalau ada anak-anak, ini kandung loh, bukan anak angkat, bukan orang tua angkat. Gak bisa mempercayai papa mamanya sendiri. Itu membuat orang tua sedih gak? Marah. Nah, saudara, seperti itu kita dengan Bapa di surga. Ternyata kita tahu rencana kita itu dekat rencana setan. Tapi kenapa kita gak mempercayai rencana Tuhan? Karena kita gak mempercayai dia. Kita ragu-ragu. Nah, salah satu yang kita bahas 31 Desember itu di Philadelphia, salah satu ya. Ada berapa anak muda bisa menyerahkan hal apa saja kepada Tuhan? Cuma satu yang gak mau, jodohnya. Saya tanya, alasanmu apa kamu gak menyerahkan jodohmu kepada Tuhan? Takut diberi yang jelek. Bisa tak manusia berpikir seperti itu? Nah, ternyata ini yang menyebabkan kenapa kita nggak mau percaya, nggak bisa menyerahkan rencana kita dalam rencana Tuhan, atau kenapa kita nggak melakukan rencana Tuhan tapi memaksa rencana kita. Hal yang paling sederhana dalam hidup sehari-hari adalah kita ini mikir untung rugi. Ya betul atau tidak? Kebanyakan kita mikir untung rugi itu. Oke, ayo kita buka ayat ini, Mazmur 139. Nah, ini salah satu cara kita mempercayai dia, saudara. Mazmur 139 mulai ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat yang ke-6 13 sampai 16. Usi bisa sambil dengar ya? Ya. Ayo. Tolong bacakan. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Ambon silakan. Alkitab Ambon nggak dibawa. Bawa dong, orang Ambon nggak bawa Alkitab Ambon. Mazmur 139 ayat 13 mulai. Ayo, siapa baca, mau baca boleh? Ayat 13 sampai berapa? 16. Satu-satu dibaca, kita bahas. Ayo, siapa baca boleh? Sebab engkaulah yang membentuk pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Oke, stop. Ayat bahasa Inggrisnya? Ayo, ayat 13. 139 ayat 13. Yuk, kebaca. Ayo. For you created my inmost being. Inmost being ya. You created. Terus? You knit me together in my mother's womb. Ya. Knit. Menenunnya. Nyulam itu. Pelan-pelan. Bahasa Indonesia buah pinggang itu kata ginjal. Bahasa Inggris my innermost. Jadi semua organ-organ tubuh kita. Apa? Coba baca. For you form my inward parts. Sama inward parts sama form. Sorry, Ya. aku New International. Tidak apa-apa. Terus Vi? You cover me in my mother's womb. Cover, menutupi. Oke. Dua-dua kita pakai. Saudara bayangkan, sebelum dunia kedokteran menemukan sinar X, tahu ya, untuk mengetahui dalam, ternyata ayat ini adalah literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia, bahwa ternyata jauh sebelum Mr. Ronson, itu orang Jerman. Dulu kita pakai kata sinar Ronson karena penemunya memang namanya Ronson. Ya, ternyata jauh sebelum Mr. Ronson menemukan sinar X untuk mengetahui out inward, ya, satu apa innermost, ya. Ternyata Tuhan sudah tahu lebih dulu. Bayangkan kalau sampai Papa seteliti itu terhadap kita waktu masih dalam kandungan, menenun, knit, cover, sama. Ayo kita bahas. Apa sih bedanya tenunan dengan buatan pabrik? Massal, sama semua. Handmade itu tenunan. Ini cuma ngomong aja. Saya kan suka pakai batik. Nah, terus nggak tahu kemarin waktu hari Minggu kami masih di Philadelphia juga. Nah, nggak tahu ada yang masuk di Facebook, terus ada yang lihat pakai batik saya. Ini orang dari California. Bisa nggak dibelikan yang sama dengan kamu? Saya bilang, nah ini masalahnya. Batik yang tulis itu handmade, nggak pernah dibuat dua yang sama. Iya, nggak ada yang sama. Unik. Nggak ada yang sama. Nggak ada, nggak bisa. Nah, yang tanya saya orangnya lebih gemuk dari saya. Saya bilang, kalau ukuranmu sama, saya kasih ukuran saya. Saya bilang gitu. Habis kamu gemuk, nggak ada yang sama, unik gitu. Oke. Nah, saudara,
Aduh, oke. Nggak apa-apa. Masih kepake. Oke, ayo kita diskusi ini. Ini need ya. Menenun itu luar biasa artinya. Siapa pernah kagum bahwa papa kita itu nggak pernah kehabisan model ciptakan wajah manusia? Iya benar. Betul nggak? Yang kembar satu telur saja tetap ada bedanya. Itu betul-betul luar biasa. Need ditenun nggak bisa satu. Nah, sidik jari kita ini luar biasa. Saya baca kemarin berita Januari ini diperkirakan penduduk dunia sudah 7,5 miliar. Januari ini 2017 ini. Bayangkan 7,5 miliar manusia yang masih hidup, nggak ada yang sama loh fingerprint ini. Yang sudah mati berapa? Yang akan lahir lagi berapa? Nggak ada yang sama. Amazing nggak? Retina mata, betul, retina itu nggak ada yang sama sedunia. Gigi, maka itu di semua negara maju salah satu yang dipakai untuk mendata rakyat adalah apa namanya itu gigi. Iya, dental record. Loh itu bisa nggak sama sedunia loh. Papa kita ini uniknya luar biasa, betul? Kenapa, Susifon? Orang Indonesia di sini jangan ke dokter gigi, kalau pulang ke Indonesia baru ke dokter gigi. Ya karena mahal. Enggak, itu recordnya nggak harus ke dokter gigi. Itu memang diminta toh. Nah, DNA juga bayangkan. Nah, itu ayat 13, dahsyat nggak? Pelan-pelan ya. Nah, kalau kita sudah mengerti papa kita sedetail itu, serinci itu, waktu dia menenun kita, mengcover kita, membuat kita di dalam kandungan mama. Pertanyaannya lagi, masa kita masih meragukan dia? Betul tidak? Terlalu betul. Ayat 14. Lanjut. Ayo 14. Siapa aja boleh baca? Aku bersyukur kepadamu Nah. karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Iya. Ajaib apa yang kau buat? Oh, Mas, itu 14, masih 14. 14. Ya, terus ajaib apa yang kau buat? Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Nah, saudara, ayat 14 ini bridge-nya, jembatannya. Untuk bisa mempercayai papa kita sedetail itu, sedahsyat itu, sahabat itu, bridge-nya ada di ayat 14. Kalau ada manusia tidak mau mengakui, we are a very wonderful made. Hati-hati ya. Orang itu kurang ajar betul. Kita ini dibuat dengan cara yang sangat ajaib. Amin. Bayangkan, dari satu sel. Ketika pembuahan pertama terjadi satu sel. Betul tidak? Kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam pertama. Langsung jadi 2 sel. Setelah itu per berapa detik? Pecah lagi. Kelipatan 24, 8, 16, 32. Terus 64 terus. Sampai jadi seperti ini. Ajaib nggak? Coba bacakan bahasa Inggrisnya. Ayat 14. Ayo bahasa Inggrisnya. I will praise you for I am fearfully and Fearfully. Apa fearfully? and wonderfully made. Oh, fearfully and wonderfully made. Terus? Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Kalau jiwa kita menyadari betul-betul, kalau jiwa kita sadar betul-betul, luar biasa. King James berkata, fearfully and wonderfully made, dibuat dengan cara yang wow. Amin. Saudara, inilah yang buat kita berani menyerahkan rencana kita kepada rencana Tuhan. Karena kita tahu siapa dia sesungguhnya. Maka itu kalau kita bisa bercermin, ucapkan syukur. Ya, walaupun hidung pesek, ucapkan syukur. Karena ini luar biasa, nggak ada duanya di dunia. Loh, betul nggak? Seringkali orang kan nggak terima dengan penampilannya. Nah, kalau kita baca ayat itu, berarti di dunia itu ada saingan kita nggak? Nggak ada, satu-satu kok. Unik, betul-betul unik, bukan antik, beda ya. Nah, itulah papa kita. Oke, saya minta dulu kepastian. Saudara bisa mengakui ayat 14 ini bahwa betul-betul kita ini fearfully and wonderfully made? Betul ya? Luar biasa. Pecahnya sel demi sel, nggak ada yang tahu. Coba, kenapa itu, Sosifon? Kenapa? The sound. Oh, soundnya nggak apa-apa. Nah, coba bayangkan. Siapa yang pernah tahu kira-kira 3 tahun terakhir, 3 tahun kalau saya nggak salah, itu dunia kedokteran baru menemukan bahwa sejak kita masih dalam kandungan, sel-sel otak kita itu ada suara, saling kontak satu dengan yang lain. Jadi waktu mereka dibentuk, itu itu bersuara terus.
Dan itu cuma direkam 3 tahun terakhir ditemukan. Dan itu para ahli itu amazed. Mereka pertama dengar itu suara untuk apa? Nah, saya nggak pernah ngerti detail soal medisnya. Tapi begini kesimpulannya. Ternyata mereka tuh saling ngomong, saling cerita. Nanti kamu mau jadi apa? Kamu bagaimana? Terus kamu ngapain? Terus bagaimana? Hui. Kenapa, Doris? Program. Iya, terprogram. Hui. Coba saudara cari. Nah, akhirnya masuk majalah Time. Ya, 3 tahun yang lalu kira-kira. Itu saya beli bukunya, saya bilang, wow. Waktu saya baca, saya tuh nangis. Ada suara untuk sel otak ini. Nah, itu yang sangat hebat yang Tuhan berikan. Udah ya? Betul ngaku ini? Nah, kalau sudah ngaku ini, maka saudara nggak akan takut untuk menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Nggak akan takut. Ini luar biasa. Ayat 15. Ya, Indonesia, Inggris. Ayat 15. Tulangku tidak terlindung bagimu. Nah, terus? Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ya, ini lebih hebat lagi. Tulang-tulangku nggak terlindung. Oke. Kita nggak bisa ngitung berapa lapisan sampai ketemu tulang. Dari kulit perut mama kita bagian depan, ngerti nggak? Di bawah kulit ada daging, ada apa, ada apa, sampai plasenta. Di balik plasenta ada apa? Ada kulitnya bayi itu, ada apa lagi? Kenapa? Tanya Nathan. Betul nggak? Ini luar biasa. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ayo, siapa pernah mikir kalau bicara tulang itu bicara apa? Kekuatan, oke. Bicara soal bangunan, kita pakai istilah itu. Structure, struktur, penopang. Kenapa di ayat 13 disebut my innermost? Jadi organ-organ tubuh kita. Setelah itu disebut tulang. Teliti sekali. Kok gak ada yang ngamen terus kok enggak wow gitu, harusnya kan kagum. Lagi mikir ya. Tulang sampai diurus, structure. Coba baca bahasa Inggris nih. Yuk, coba bahasa Inggris. International Ya, sorry, apa saja. Saya lebih suka macam-macam terjemahan. Dian pakai terjemahan apa? ESV. Oke, tidak apa-apa. Nanti Doris NIV ya. Oke. My frame was not hidden from Frame. And then? when I was being made in secret, intricately woven in the depth of the earth. Nah, ada kata woven di situ. Ya, ada kata woven. Tahu? Maka itu bentuknya nggak sama. Karena handmade. Itu frame ya. Oke, yang lain NIV? Sama. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, and I was woven together in the depths of the earth. Amin. Woven. Oke. Benar berarti terjemahan apa? SCV. Sama nggak tadi? Beda. Oke, coba bacain. You saw my bones being formed. Ya. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body when I was put together there. Ada NLT, New Living Translation? Lagi ya. Itu New King James masalahnya. 15. My frame was not hidden you when I was made in secret. Coba saudara keluarkan semua terjemahan. Kagum betul. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita sudah baca ini dan ngerti betapa telitinya Papa waktu kita masih dalam kandungan, terus kita nggak mau percaya dia, itu sangat menghina dia. Betul tidak? Tapi yang saya kagum, Papa kita nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung kalau kita nolak rencananya. Aneh bukan? Kenapa Doris? Saya coba ceritakan. Saya cuma ngebayangin kalau kita nolak paling cuma ayo ngeyel kan, coba dulu. Karena Bapak kita nggak pernah memaksa. Iya, kita yang kurang ajar. Saya maunya dia paksa supaya kita nggak kurang ajar. Maunya begitu, untung dia nggak. Ya tahu rugi loh, kita nggak ngikuti rencana itu, rugi besar. Dia sangat tahu. Sama seperti saudara beli mobil, saudara beli barang-barang yang merek terkenal. Kenapa selalu ada tulisan di manualnya harus dibawa ke authorized service? Tahu nggak kalimat itu artinya? Kayak apa? Kenapa mesti ada kalimat itu? Harus dibawa ke yang buat. Iya, yang tahu detailnya. Apa? Dia yang bikin. Apa John? Balik ke bapaknya. Balik ke bapaknya. Kayak sombong kamu. Bapaknya yang nyimpen tuh istrimu, kan kamu. Awas kamu. Iya loh, itu luar biasa, authorized service. Ya karena mereka yang tahu. Kami datang ber-8 ya, cuma yang 5 dan New Jersey. Nah itu salah satu anak kami. Nah satu kali dia beli laptop yang Max Pro. Saya nggak tahu tipe mana. Pokoknya buat dia mahal sekali. Tiba-tiba ngadat. Wah dia panik. Terus dia telepon saya.
Ya suka bingung, kenapa telepon papa kamu? Papa mana ngerti ini loh. Ya siapa tahu papa tahu gimana ya. Tiba-tiba kepikiran saya, pasti di Jakarta ada authorized-nya Apple iPhone. Kamu bawa saja. Oh iya betul juga. Kenapa bingung? Nah di situ dia balik. Oh saya dapat pelajaran luar biasa. Ternyata ada di Menteng. Begitu dia balik, dia dapat laptop baru. Tapi bukan soal laptop baru ini yang dia suka. Dia bilang, papa saya akan cerita. Papa pasti suka kalau saya cerita. Ada apa itu? Pap, ternyata hebat Apple. Begitu saya sampai di sana, dia bilang, jangan banyak ngomong. Loh, kan kamu nggak tahu masalahnya apa? Iya memang, aku nggak tahu. Tapi alat ini tahu, dia bilang begitu. Maksudnya apa? Maka itu diam dulu, dia bilang. Dia cuma dicolok gitu aja. Ada satu alat colok. Ya ini yang dicari oleh perusahaannya. Loh maksudnya gimana? Ini salah satu dari sekian produk yang gagal. Cuma nggak tahu ada di mana barang ini. Wih, sampai kayak begitu. Jadi begitu dicolok ini bilang, oke, nggak usah banyak ngomong. Ada pesan suruh ganti yang baru. Jadi nggak ada servis. Nah dia pulang dari situ. Waduh, waktu dengar dia cerita, saya langsung ingat papa disuruh. Harusnya begitulah hidup ini. Ada masalah apa? Ada colokannya. Percaya nggak istilahnya? Cuma dia yang tahu. Rusaknya di mana hidup ini? Sakitnya di mana? Simpel nggak kalau kita lihat contoh ini? Nah itu arti ayat 15. Dia tahu semuanya tentang kita. Maka itu sejak saya ngerti ayat ini, tiap kali ada orang sakit, saya selalu bilang, jangan ke dokter dulu. Datang ke pabriknya dulu, saya bilang gitu. Bawa barangmu ini. Dia akan selidiki. Nah, salah satu lagu yang kami doa di Philadelphia tanggal 31 Desember lalu. Tadi nyanyi, Bonar, maju dengan ulung di rumah. Selidiki aku. Lihat hatiku. Nah kalau kita ini suka mengizinkan Tuhan nyelidiki kita, hidup ini gak akan ada masalah. Olin bisa dengar tak? Oh ya Allah ya. Nah, harus dengar, ini penting sekali. Ini yang kita harus tahu. Belajar rendah hati, belajar jujur kepada Papa. Seringkali kita ini sombong. Sebelum saya sampai ayat 16, itu halatnya di situ. Coba masih ayat 139, tapi ayat 23-24. Nah, ini ada kunci yang luar biasa. Oke, bacakan 139 ayat 23 dan 24. Selidiki aku Nah, terus dan kenalilah. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran. Ayat 24 sudah. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Amin. Maaf kalau saya katakan ini. Biarlah di awal tahun ini di dalam kebodohan kita. Boleh nggak saya berkata ini? Kita ini bodoh nggak? Ya tahu karena ada orang tersinggung. Saya ngomong bodoh. Di dalam kebodohan kita, di dalam ketidakmengertian kita, doalah pakai firman ini. Selidiki aku ya Bapa, kenali hatiku, uji aku jalanku ini benar atau tidak. Itu doa yang Papa paling suka. Bahasa Inggrisnya 23-24. NLT. Yes, okay. Search me, O God. Search me, yeah. And know my heart. Test me. Test. Okay. And know my anxious thoughts. Nah, anxious thoughts. Sering nggak kita ini khawatir, takut? Itu aja nggak boleh selalu sesali. Ini kita baru belajar untuk mempercayai Tuhan. Kalau kita sudah mempercayai Papa kita nggak ada anxious, nggak ada khawatir, nggak ada takut, nggak ada apa-apa. Amin. Nggak ada. Loh, nggak boleh, harus. Kalau masih takut berarti belum percaya Papa. Itu 24 ya. Point out anything in me that offends you. Apa, Ben? Point out. Point out. Anything in me. Anything that offends you. And lead me along the path of everlasting. Amin, thank you Lord. Luar biasa. Berani nggak kita bilang, tunjukkan Tuhan mana yang salah dalam hidupku. Amin. Ini indah sekali. Mazmur 26 ayat 2. Nah banyak orang nggak berani berkata seperti ini. Apalagi ketika Insinyur Niko tahun 80 berapa ngubah lagu ini. Ujilah aku Tuhan. Wih jangan nyanyi lagu itu, sombong betul kamu, ada yang begitu. Enggak, ada ayatnya, coba baca Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah selidikilah batinku dan hatiku. Ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Amin. Inggrisnya silakan. Ayo Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Put me on trial, Lord. Put me on trial. Wih, hebat. Terus? And cross-examine me. Cross-examine. Test my motives and my heart. Test my motive. And my heart. And my heart. For I am always aware of your unfailing love
and I have lived according to your truth. Amin. Berani nggak berkata seperti itu? Yang membuat kita jatuh dalam dosa itu bukan dosa itu, tapi motivasi kita. Search ya, apa yang search? My motive. Test my Test my motive. Motivasi kita ini. Nah ternyata Papa mengadili kita dengan motivasi kita. Itu yang luar biasa. Siapa pernah dengar cerita? Saya dapat ini di Amerika. Ada seorang pendeta. Kenapa? Ada seorang pendeta lama ngumpulin duit untuk beli mobil. Dia nggak mau kredit, dia nggak mau pakai mortgage, pokoknya mau beli. Sekian banyak tahun dia dapat mobil itu. Wah, begitu cintanya dia dengan mobil itu. Tiap pagi pokoknya dimandiin. Mau winter juga dia takut kotor karena sayang. Nah, dia punya anak laki umurnya hampir 7 tahun, 6 tahun lebih. Setelah berapa minggu di rumah dia tuh mikir, papaku hebat ya. Tiap pagi mesti mandiin mobilnya. Nah satu hari dia punya ide, aku mau bantu papa. Jadi dia mau bangun lebih pagi dari papanya. Nah terus dia dapat ide, mamaku kalau nyuci panci pakai spons yang besi itu. Iya, itu kan bagus motivasinya. Wah kalau pagi ini cepat selesai, cepat bersih. Dia lakukan pasti seperti papanya. Dia taruh sabun dulu, taruh air, busanya banyak, dia taruh di mobil, busa penuh, dia mulai gosok semua, selesai dia semprot. Begitu semprot dia syok, baret semua itu mobil. Dia masih ketakutan. Papanya keluar, papanya syok lagi. Ketika dia mau pukul anak itu, Roh Kudus bilang, lihat motivasinya berubah. Saya baca itu di bukunya Tony Campolo, ya. Jadi ceritakan bagi jemaatnya setelah sekian banyak tahun jadi pendeta, dia ini jadi pendetanya. Mereka bilang ini khotbah yang terbagus yang pernah kami dengar. Itu khotbah soal anaknya nyuci mobil itu. Nah seperti itu Papa kita di surga. Motivasi kita itu menentukan. Saudara, kalau kita guru, saya beri contoh, pilih satu di antara dua. Saudara lebih suka murid yang mana kalau guru? Pak jangan ngajar itu, atau Bu jangan ngajar itu, sulit, aku gak pernah ngerti. Terus dia keluar. Kata yang kedua, ada murid berkata gini, aduh itu sulit buat aku, tapi bisa gak diterangkan lagi, aku mau belajar. Kita tahu jawabannya. Kalau kita guru milih murid yang mana? Yang kedua dong. Nah seringkali kita jadi murid yang pertama. Tuhan belum selesai apa-apa, kita cukup Tuhan, cukup sudah. Iya tahu, belum selesai. Kita belum tahu betul. Jadi Papa itu suka kepada murid yang mau belajar walaupun sulit. Seseli siap ya, jangan bilang aduh susah, bagaimana nggak khawatir, nggak boleh. Ayo, jadi murid yang betul. Tolong berkata Tuhan ajari aku walaupun sulit, pasti bisa. Ya, saya cuma cerita. Kalau nanti saudara mau tanya saya, kejar saya silakan. Istri saya jadi saksi. Berapa anak saya tahu? Saya tuh nggak tahu sudah berapa, mungkin 20-25 tahun terakhir ini. Saya tuh nggak punya rasa khawatir sedikit pun, saudara. Udahlah, untuk apa saja. Saya itu sampai, kalau saya cubit ini masih hidup, itu sudah mati sih. Karena orang tuh nggak percaya kalau saya nggak pernah khawatir apa-apa. Apa saja. Oke, saudara. Oke, sekarang bukan untuk apa-apa, untuk ngetes. Saudara tes. Khawatir apa? Coba, nanti saya akan jawab alasan saya. Ayo, saya ditanya, khawatir apa? Ayo, yang lain mikir. Ayo, Pak Pono, silakan mau tanya. Enggak, supaya kita belajar untuk membuktikan. Sedih, sakit, jalan terus gitu. Nah itu tadi siapa baru ngomong di luar tadi, oh Sosifon ya toh, kok dia jalan terus nggak sakit. Nih ternyata Soseli tanya, nah itu rahasia luar biasa. Saya ini jalan terus. Ini cuma cerita dulu, jangan mikir macam-macam. Saya ini last Thanksgiving yang lalu saya ada di Amerika loh, tapi cuma 6 hari. San Francisco ada retreat. Jadi saya pulang tanggal 27 minggu malam, habis retreat langsung ke airport. Tiba di Jakarta tanggal 29 November, setengah 7 malam, langsung pelayanan di karet, khotbah. Pulang malam jam 11-an, ngantar anak-anak. Pagi-pagi kami ke Palembang, KKR seminar. Sampai tanggal 2 selesai, tanggal 3 kami balik Jakarta langsung ke Subang. Naik mobil itu, ada pelayanan lagi. Pulang Jakarta malam, sampai Jakarta jam 12 lewat. Pagi jam 7 sudah khotbah. Tanggal 4 Desember. Itu saya khotbah 4 kali hari itu. 3 kali khotbah, 1 baptisan. Malamnya pulang ke Papua. Tanggal 5 pagi nyampe, tanggal 8 ke Semarang. Gak pernah jet lag. Ke Semarang tanggal 8. 8, 9, 10, 11 di Semarang, Kudus, Jepara, Melongo, Semarang.
Tanggal 13 ke Surabaya. Sampai 14. 15 pagi pulang ke Nabire. 15, 16, 17. 18 ke Jakarta. Terus mana lagi lupa Lus? Enggak, Sukabumi enggak. Lalu Jakarta kemana ya? Oh, ke Serpong ya, ada pelayanan ke Serpong. 19-nya. 20 saya mesti ke... Nah, jadi lupa aduh. Bukan, Bondowoso. 20 saya ke... Turun Surabaya naik mobil 5 jam Bondowoso KKR. Pulang lagi malam. Pagi langsung jalan. Iya, pagi 21 pagi berangkat ke Jakarta, 2 siang ke Amerika sampai hari ini. Sosialnya gimana mikir? Nah, ini rahasianya. Kan tadi sosiali tanya, apa nggak takut sakit? Nah ini 2 hal yang saya lakukan, saya nggak takut sakit. 1, yang ketiga ada cerita lagi. 1, saya jaga mulut saya nggak rakus. 80% orang sakit karena mulutnya rakus, betul tidak? Sudah ada Bu Dokter loh ini. Oke. Nomor 2, saya hidup seperti firman Tuhan. Yang ini boleh dimakan, yang itu nggak boleh dimakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, nomor 3, kan ada insuran, ngapain takut? Oh ya, ini yang ketiga itu nggak masuk sebetulnya. Jadi nggak usah takut. Oke, yang lain. Mau kok tanya apa lagi? Khawatir apa? Ayo. Kalau saudara bilang sorry ya, cepat dong. Kalau saudara bilang nggak punya uang, saya sering nggak punya uang. Coba tahu, betul nggak? Sering. Tapi saya nggak pernah khawatir. Ayo, apa, Zim? Itu barusan aku. Yang waktu berapa tahun lalu ya? Waktu papa kesini, yang tunjukin itu apa? Cek. Padahal di bank zero. Iya. $50. 5.000. Oh ya, rupiah betul. Iya. Iya. Kita pada waktu itu aku sempat mikir di Mandiri juga punya ada Banyak, iya. Ya ditanggung benar. Segala gitu. Terus kadang-kadang kita manusia itu yang kenapa kita tuh suka khawatir, entah itu financial, entah itu masa depan, khusus untuk anak-anak masa depan kita kayak gimana, karena kita nggak bisa ngelihat. Sedangkan manusia itu we tend to suka segala sesuatu yang ada di depan mata yang kelihatan. Oh, nanti kita begini-begini. Itu mungkin yang jadi apa dilema. Oke. Kadang-kadang pribadi kita. Jadi Papa akan jelaskan, Cik. Saudara, ini rasa luar biasa. Tadi malam sampai istri saya kaget karena ada telepon kenceng sekali suaranya. 5 menit sebelumnya dia itu cek saldo saya. Saya ini kalau mau keluar negeri gini ATM saya tinggalkan. Siapa yang ngantar saya terakhir di bandara airport itu punya hak pegang ATM saya dengan PIN-nya. Nah 5 menit itu saya baru tes dia, Pak saldonya nggak cukup. Ya udah tunggu. Saya juga nggak maksa, padahal ada yang perlu untuk bayar awal tahun. Nggak sih 5 menit dia telepon, kencang, Pak. Dia nggak bisa ngomong, ada apa? Aduh Pak, lemes saya. Lo kenapa? Saya kan kaget. Kan barusan saya cek nggak ada saldo. Ini tiba-tiba saya pengen cek lagi. Masuk ada 4 juta. Nah itu ada orang yang bayar. Karena saya lupa yang bayar siapa juga ada. Oh, ini anak kagum betul. Nah ini orang ini pertama kali saya titipin ATM karena dia yang ngantar terakhir. Ya udah dia punya hak pegang. Nah gini caranya Jim. Padahal papa ini punya tanggungan banyak. Banyak yang biaya sekolah kuliah. Ya saya bilang gini, kalau nggak ada uang ya didenda. Apanya susah? Ya saya bayar dong. Nah banyak orang nggak mau didenda. Ya nggak bisa dong. Salahmu kok mau didenda gimana? Ya saya denda. Nggak ada apa-apa. Gitu. Tapi selalu ada. Ini yang papa prinsipnya. Tuhan mereka itu anakmu bukan anakku. Aku kan cuma saluran. Kalau Tuhan nggak beri yang mereka nggak kuliah. Yang rugi siapa? Saya cuma ngomong begitu aja. Nah tuh yang rugi siapa? Saya nggak pernah rugi. Nah anak cuma 2 loh Jim kamu. Papa ini berapa banyak? Saya ngobrol sama yang lola yayasannya Koden di Papua. Itu setiap bulan itu short itu 100 juta setiap bulan. Pokoknya kurang waktu 100 juta. Tapi sampai sekarang 22 tahun terpenuhi terus itu. Nah itu ajaib. Tahun yang lalu itu keperluan kami untuk Nabire saja 400 jutaan ya sebulan, kira-kira 400 juta, 300, 350, 400. Bayangkan berapa ribu dolar. Dan saya nggak pernah khawatir. Tapi guru-guru sudah kami beri apa itu persiapan. Bukan, pokoknya kalau untuk makan nggak ada, kalian siap nggak persembahan dipotong dulu? Siap, ya udah.
Yang penting anak-anak makan. Itu dulu sudah. Yang gede-gede bisa cari sendiri. Dan mereka siap. Dan itu luar biasa. Iya. Dan itu sungguh-sungguh hebat Tuhan itu. Saya tetap bisa tidur nyenyak. Tetap bisa belanja, nggak ada masalah. Karena ini loh. Ini milik siapa? Jadi cuma 2 anak, gak usah khawatir. Itu anak Tuhan kok. Ya, nggak usah khawatir. Ya emang kadang-kadang manusia mikir terlalu rumit, lebih rumit daripada Tuhan mikir. Betul. Sok saja kita ini. Sosiali jelas. Saya nggak boleh takut tadi. Tahun 2017 takut lagi. Satu lagi, ada ngomong apa ya? Cepat. Sakit sudah, uang sudah, apa lagi? Ayo, nggak apa-apa, mikir dong. Long, mikir apa? Takut apa? Tunggu. Enggak, tunggu. Long apa Long? Bukan bukan kekhawatiran ya. Nggak pernah khawatir. Cuman saya heran, maksudnya travel terus, pergi terus. Ini aku heran, ini Mazmur 139 dapat dari mana gitu. Oh. Dan apa? Ini karena materi pendeta jadi gini pertanyaannya. Materi khotbah selalu ada terus gitu. Nanti yang pas di California itu biasa kalau pendeta kan khotbah pagi sama sore sama gitu ya. Ini kayaknya kok ngeflow nih. Pagi khotbahnya begini, nanti ke tempat situ khotbahnya beda lagi gitu. Dan ayatnya selalu keluar terus. Nah, ini kapan baca Alkitab nih? Kayaknya Alkitabnya itu udah hafal semua atau gimana? Saya nggak pernah ngafalkan ayat, tapi saya hidupi firman itu. Ya, dokter itu nggak perlu ngafalkan obat-obatan kok, karena dihidupi. Tahu sakit ini untuk apa, obat ini untuk apa, langsung. Belum, jadi mama nggak pernah ngafalkan ayat. Oke, sekarang sebelum istri saya cerita, biar bonar dulu. Karena kan ini paling lama mengikuti dari tanggal 21 ya, khotbah terus. Terus habis itu hijau. Di Philadelphia 31 khotbah 2 kali, tanggal 1 khotbah 2 kali, 5 kali. Beda. Dan saya nggak sempat duduk baca Alkitab, Mbak. Ayo, baru cerita dulu. Ini dulu pertanyaan belum tadi. Ya kalau yang aku observasi juga, aku sempat tanya juga soalnya kayak buat aku juga ngafalin ayat something yang agak susah gitu kan. Tapi kalau dari dia tahu memang Om waktu itu sempat kasih tips juga ya untuk gimana menghidupi ayat itu gitu. Gimana jadi kita emang pakai ayat itu sebagai obat. Ya kayak ayat itu emang sesuatu yang menjadi pegangan kita dan itu yang membuat kita jadi solve the problem. Jadi dengan sendirinya ayat itu akan keinget juga gitu akhirnya. I guess in that way aku dapetnya gitu sih. Seperti tadi Long, Bapak nggak pernah siapin khotbah sama sekali nggak. Kamu tahu sehari kita belanja terus. Oke, stop dulu. Tapi begitu sampai ke tempat pelayanan, saya cuma tanya, Papa mau sharing apa? Jadi saya belajar, hamba Tuhan itu seperti pelayan restoran. Tidak boleh menentukan makanan tamu. Itu kurang ajar namanya. Jadi yang paling tahu kebutuhan tamu adalah tamu itu. Jadi hanya Roh Kudus yang tahu kita ini butuh makanan apa. Nah, jadi saya tanya. Nanti Roh Kudus yang masak, saya nyuguhkan. Jadi pas tadi masuk, Pak tanya, Tuhan mau sharing apa untuk anak-anakmu ini? Ini soal tahun baru. Soal bagaimana hidup dengan Tuhan. Terus tanya ayatnya di mana? Mazmur 129. Terus nyambung sendiri, nggak tahu ini. Jadi nggak hafal. Oke Jo, cerita pengalaman kumpul. Ya ini sebetulnya Vivi lebih tahu. Tapi saya cerita dulu sedikit. Saya istri saya habis ini ya. Kita ini kan dia cerita ini kan lihat tiap hari ya Bari. Ngikutin khotbah. Terus jadi tanggal 31 Desember itu sebetulnya kita punya acara diundang. Tapi kita pikir sayang kalau miss dengan Koden, jadi saya ikut ke sana, jadi kita dan pergi ke villa. Sampai di sana kita belajar tentang bilangan. Itu kita bilangan. Ya, saya sampai bingung. Ini orang, ya aku bilang ke Vivi, ini orang ngomong kok seperti ini, dapatnya dari mana dia? Lo yang ditanya ulung tadi, seperti yang aku tanya. Kamu bisik telinganya. Ini orang bikin aku bingung. Ini ngomongnya dari mana bisa tahu seperti ini? Saya bilang gitu. Ada satu kalimat yang betul-betul di bold bahwa itu roh daripada ayat itu saya sangat. Karena Roh Kudus betul. Vivi cerita. Nyambung. Aku yang nambahin aja dari awal ketemu Koden. Ini orang ya itu tadi ayat ini ngomong bahasa Inggris itu ini apa segala macamnya. Koden tuh kenapa nggak kayak pendeta yang lain?
saya perlu persiapan dulu untuk minggu depan ataupun minggu itu. Ini kok Koden nggak pernah begitu ya. Kita takjub tapi emang kenyataannya emang bilangnya Roh Kudus. Memang kalau nggak siapa? Aku bilang, jadi Koden bilang Roh Kudus terus ya udah dia ngomong suruh aku apa juga. Koden ngomong apa gitu ya. Ya begitulah. Ya itulah, yang bisa tahu lagi sesuatu kebutuhan cuma Roh Kudus. Ayo istri saya, tambahkan dong Bu. Iya, tiap hari kumpul itu. Ayo, gimana? Ya. Masih masalah ulung tadi ya? Ya taatnya itu. Taat untuk suruh bicara apa ya itu bicara apa. Tapi kalau misalnya kayak ayat gitu mungkin ya karena udah sehari-hari gitu ya. Sudah sehari-hari keluar dari dalam hati gitu. Jadi ya itu yang bisa keluar terus langsung gitu. Jelas loh. Jadi itu nggak perlu dikhawatirkan, karena itu hidup. Ngajar teori dan praktek beda loh. Betul ya? Beda. Nah itu. Satu lagi. Ini kalau ulung nggak dimasukkan soal khawatir tadi, nggak masuk. Ayo khawatir. Takut kehilangan apa? Oke, nah ini luar biasa. Dalam Lukas pasal yang ke-14, tentu mengajar kita untuk persiapan siap kehilangan apa saja dalam hidup. Apa saja. Maka itu saya sering bisa menghibur orang-orang yang kehilangan keluarga, ditinggalkan, harus siap kehilangan. Lukas 14, coba lihat ayat yang ke-25. Mulai ayat 33. Ayat 33 dulu. Lukas berapa? 14 ayat 33. Ada? Oh, atau 5 bilang apa? 33. Iya. Oh, yeah. Oke, bacain. So you cannot become my disciple without giving up everything you own. Nah, you cannot be my disciple. Ayo bahasa Indonesianya. Bacain kok 14 ayat 33. Kenapa harus tertawa dulu? Dan pulalah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-muridku. Tegas, tidak dapat. No matter what. Amin. Segala sesuatu. Maka itu di hidup saya tuh nggak pernah takut kehilangan apa-apa. Mungkin kalau kedengaran agak aneh ya. Saya ini pernah kehilangan 5 rumah loh. Lah, rumah kok bisa hilang kan aneh. Ya diambil orang. Ya sudah, mau diapain? Ada orang bilang ngurus repot lagi, sudahlah. Saya cuma iseng ngomong, saya bisa beli lagi kok, ngapain, bukan sombong. Ditipu orang. Pendeta lagi yang nipu. Iya, sudah nggak usah ngomong lah. Ayo, kehilangan apa? Apa saja. Maka itu kalau orang bilang genggam sesuatu, saya nggak pernah genggam. Tangan saya terbuka begini. Mau hilang. Asal kita jaga baik. Ya, itu ayatnya. Halo. Jadi semuanya kan milik Tuhan. Ya, semua milik Tuhan, bukan milik kita. Orang nggak pernah sebel sama orang. Pernah, namanya manusia kok. Tapi tiap kali gini cara ngadepin sebel ya. Sebelum apa saja, sebelum kita bereaksi pada seseorang, apapun yang dia buat, ya renungkan. Coba aplikasikan. Kalau aku buat seperti itu kepada Tuhan, reaksinya apa? Tuhan maafkan. Ngerti nggak? Itu rohani sekali. Aku rohani sekali. Itu fakta, bukan rohani, Bu. Loh iya toh. Jadi akhirnya sebel itu hilang. Karena kita pun paling nyebelin bagi Tuhan. Kok gak ada yang ngamen? Loh, berani ngomong kita gak nyebelin Tuhan? Coba jawab, ayo. Vi jawab dulu, Vi. Apa? Loh apa? Sudah sepatutnya. Bukan gitu, dengar dulu. Kita ini sering buat Tuhan sebel gak? Ya sudah. Jadi kalau ada orang nyebelin kita, oh ya samalah. Amin. Apalagi? Kalau itu bisa dilupakan, kadang-kadang keinget lagi ya. Nah, itu dia. Keinget itu salah. Oh, keinget. Iya, karena kita masih nyimpen dong. Tapi kan emang kita punya memori. Iya, tapi nggak akan melukai, nggak akan buat sebel lagi. Oh ya udah gitu aja. Jadi boleh ingat tapi tidak. Iya, nggak boleh berpengaruh. Simpan. Nggak boleh berpengaruh. Seperti itu nggak boleh. Jelas ya? Oke, kita kembali. Jadi ke Mazmur 139 ayat 16-nya sekarang. Ayat 16-nya. Jadi jelas ya? Ayat 15 tadi coba baca lagi ayat 15 supaya kita nggak lupa karena kita sudah jauh sekali larinya. Ayat 15 apa tadi? 139. Iya. Watch me as I was being formed in utter seclusion.
Ya, jadi Papa itu teliti, amin. Sampai tulang-tulang kita, sampai struktur kita, sampai frame kita, dia awasi semua, dia perhatikan semua. Waktu kita direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, woven, ya, di tempat yang tersembunyi. Wah, hebat sekali Papa kita itu. Ayat 16 sekarang. Ini highlightnya, ini luar biasa. Yesus lebih ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Saya ingat betul sejarah ini. 14 November 92 ayat ini muncul di hidup saya. Karena betul-betul wow. 14 November 92. Itu saya nangis gak berhenti. Bilang, Papa engkau luar biasa. Kagum gak lihat ayat ini? Ayo, saudara pasti belum mikir begini. Jadi Tuhan punya buku harian gak kita baca ayat ini? Dalam kitabmu semua sudah tertulis tentang hari-hari hidup kita sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan buat diary gak? Nah, ini yang luar biasa. Secara fakta, orang buat buku harian itu kapan nulisnya? Setelah lewat. Nah, kalau belum kan ngarang. Iya. Tapi ini Papa kita nulis buku harian hidup kita sebelum kita ada. Dahsyat. Itu betul-betul saya nangis. Dan ini luar biasa loh, jangan main-main. Nah, kalau sudah seperti ini, Sus Eli lagi sekali, masa masih ada takut dihadapi apa saja? Jangan. Ayo semua kita harus jujur. Ayo, PhD mulu. Terusin kalau memang itu jalan Tuhan. Jangan ngambil jalan pintas. Ayo. Dari mana tahu ini jalan Tuhan? Nah, jangan cari yang enak buat diri sendiri. Itu. Begini ya konsep saya belajar. Manusia itu wajar bukan? Kalau apa-apa mikir, aku nanti untung berapa? Aku dapat berapa? Wajar enggak? Wajar, itu manusia. Tapi selama kita mikir untung buat diri kita sendiri terus, catat, yang rugi pasti Tuhan. Karena dalam dunia bisnis, orang bisnis pasti untung, nggak mungkin nggak untung, kerja bakti namanya. Nah ini masalahnya. Tiap kali kita bisnis untung, itu pasti ada orang yang kita rugikan. Ya kalau nggak mau dapat untung dong, kok mikir jauh-jauh. Lah itu namanya kapitalis. Loh iya atau tidak ayo? Loh kalau nggak ada yang kita rugikan, kita nggak mau dapat untung dong. Loh iya atau enggak? Loh bukan. Loh untung kita dapat dari siapa? Dari orang dong. Orang yang merugikan orang. Loh tunggu dulu Sus Linda. Ini konsep yang kita harus tahu. Walaupun itu benar, saya nggak berkata itu salah. Dengar dulu. Saya nggak berkata itu salah. Tapi ini fakta. Fakta dan salah itu nggak bisa digabungkan. Ini kemuliaan Tuhan yang luar biasa kita harus tahu. Nggak mungkin ada orang bisnis untung tanpa merugikan orang lain. Nggak mungkin. Sudahlah. Itu hukum bisnis. Dan itu namanya kapitalis. Oke, kita nggak usah debat masalah itu. Kalau saudara merenungkan baik-baik akan tahu. Nah, sekarang kita kembali. Setiap kali kita mikir untung buat kita, ingat yang rugi pasti Tuhan. Kenapa ruginya Tuhan? Karena semua kehendak Tuhan itu nggak pernah cocok dengan kehendak kita. Nggak, jawab dulu ya atau tidak? Tidak ada kehendak Tuhan yang cocok dengan kehendak kita. Jawab dulu ya atau tidak? Ini penting. Karena kita manusia berdosa. Dunia berkata balas kalau kamu disakiti. Tuhan bilang berkati. Nah, sudah gak cocok. Maka itu rencana Tuhan itu pun pasti tidak akan cocok dengan rencana kita. Setuju gak saya ngomongin? Gak ada. Gak ada rencana Tuhan yang cocok. Dunia berkata beri, ambil. Dia berkata beri. Sudah lain lagi. Maka itu jangan pernah mikir untung rugi dengan Tuhan. Nah, sedikit Susinda saya jawab. Bagaimana supaya kita bisnis nggak salah? Saya punya bisnis. Maaf, saya berkata saya punya cukup banyak bisnis. Nah, keuntungan itu saya ajarkan pada mengelolanya. Beri hitungan cukup untuk keperluan pengembangan berikut dan untuk gaji. Cukup. Begitu ada keuntungan lebih. Nah, maka itu kenapa kami bisa buat sekolah gratis, Susinda. Karena hukum ini yang kami pakai. Kami harus cari untung kalau bisnis. Nggak mungkin tidak. Nah untung itu dipakai. Untuk buat sekolah, buat segala macam itu tadi.
Nah maka itu dengan Tuhan juga begitu. Oke, saya kembali lagi. Jadi buku harian yang Tuhan buat itu dibuat sejak kita belum lahir. Dan itu luar biasa. Modalnya cuma satu supaya kita bisa ngikuti buku harian itu. Ya taat. Apa yang tertulis, lakukan. Apakah kalau orang nggak ngikuti buku hariannya bisa sukses? Bisa. Bisa, di dunia. Banyak orang nggak takut Tuhan sukses kok. Maka itu jangan mengukur sukses karena berkat Tuhan. Sebagai berkat, salah. Sukses itu karena hukum alam. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selama masih ada uang yang berbicara, itu bukan berkat Tuhan. Katakan amin. Itu hukum alam. Begitu, jangan ngomong, wih orang itu diberkati ya. Dalam hal apa? Kok dia makin kaya? Tunggu dulu, itu salah. Kalau dia rajin pasti kaya. Tiba-tiba dapat warisan pasti kaya. Hidup pelit pasti kaya. Itu bukan berkat Tuhan. Setuju? Ya sudah. Oke, sekarang percaya. Sosiali semuanya. Ada buku harian Papa. Ada buku harian kita yang Papa tulis sebelum kita ada. Ikuti. Amin. Maka hidup ini akan luar biasa. Selamat tahun baru, tahun memberkati. Apa? Saya mau jawab yang Dian tadi. Bagaimana oh iya, Dian dari lupa. melihat rencana Tuhan. Iya. Saya tidak pernah mau tahu rencananya Tuhan atau apa, jadi nggak mau cari tahu itu dia. Tapi dia saya baru belajar. Tuhan itu sudah kasih GPS sama kita. Amin. Ya. Ini bicara tentang zaman yang dulu Musa dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjiannya. Ada apa waktu cerita itu dia? Ada yang awan, yang api, dan yang api. Ternyata Tuhan itu sudah menuntun dengan itu dia. Nah, jadi kita tinggal mau melihat arah kemana itu yang awan. Dan Tuhan, GPS-nya Tuhan itu tidak hanya memberikan direction. Pada waktu dalam perjalanan di gurun yang begitu panas, ternyata tiang awan itu mengcover, jadi payung, kayak payung, mendinginkan mereka terus, sehingga mereka yang berjalan di dalam naungan tiang awan tadi tidak kepanasan dan mereka bisa sampai di mana dia harus pasang tenda atau segala macam. Dan pada malam hari tiang awan tadi berubah menjadi api, yang menghangatkan mereka yang berjalan terus seiring dengan GPS-nya Tuhan, ternyata di cover oleh Tuhan. Pada waktu panas di cover dengan tiang awan, pada waktu malam di cover oleh tiang api untuk menghangat. Nah, itu yang menjadikan saya belajar kemarin. Saya bilang, ya seperti ini ternyata kita memahami kehendak Tuhan itu seperti ini. Kita tidak tahu di mana tiang awan, tapi kita yakin bahwa Tuhan ada sama kita. Jadi aku nggak mau cari tahu rencananya Tuhan nanti ya bagaimana, nggak mau cari tahu. Ikuti dulu. Jalan aja saya. Selama kita tahu bahwa kita jalan dengan Tuhan. Nah itu yang menjadi saya belajar kemarin itu seperti itu. Kondisi seperti itu. Jadi saya bilang waktu kok dan bicara tentang GPS waktu itu saya bilang dari mana bisa dapat kata GPS dengan dikaitkan dengan tiang awan tiang api. Nah bagi aku ya itu rencana Tuhan bagi aku yang aku alami, saya belajar tentang Tuhan seperti itu. Sebetulnya saya suka diskusi dengan Cik Linda. Cik Linda ini suka doanya sangat kuat dan sering ngobrol dengan Cik Linda. Jadi ya cara kita memahami kehendak Tuhan mempunyai pengalaman pribadi sendiri-sendiri gitu loh. Nah itu yang kita bisa tahu kemana rencana Tuhan, yaitu pengalaman pribadi tadi itu, relationship kita dengan Tuhan itu bagaimana. Jadi konektivitas kita itu aja lah yang dengan itu. Tadi Pak ngomong-ngomong soal kehilangan rumah, saya itu punya pengalaman. Pada waktu saya punya rumah itu kan harganya lagi tinggi. Terus Tuhan bilang, saya tuh lewat mimpi waktu itu. Terus saya tanya Tuhan mimpi itu kok mengerikan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, jualan rumahmu, katanya gitu. Jualan rumahmu. Terus aku bilang sama suami saya gitu. Tuhan bilang katanya rumahnya suruh jual. Ini harga lagi tinggi gitu. Jadi rumah saya waktu itu 700
120 kalau misalnya dijual gitu. Terus Tuhan bilang uangnya itu suruh ini bayar yang sisanya, suruh bayar terus sisanya suruh beli rumah tua gitu di daerah tengah. Saya tahu Tuhan kalau ngomong itu sepatah tapi saya bisa mengerti gitu. Jadi daerah Rockville maksudnya rumah tua. Saya bilang sama suami saya nggak mau gitu. Katanya kamu itu gila katanya gitu. Mana mungkin Tuhan bisa ngomong sama kamu gitu. Terus apalagi kita itu suami saya lagi bangga-bangganya sama rumah itu. Terus habis itu seminggu kemudian ada orang ketok-ketok. Ada orang ketok-ketok itu cuman tanya gitu loh. Rumahmu mau dijual nggak katanya gitu. Oh iya saya mau jual. Saya bilang gitu. Karena ini kok ada connect gitu loh. Jadi Tuhan ngirim orang beli rumah. Oh aku seneng loh sama rumahmu itu. Kelihatan orang kaya banget gitu. Dari mobilnya, dari penampilannya. Kalau kamu jual berapa rumahmu ini? Belakang rumahku itu 680. Kalau rumahku tak jual 720. Aku mau tak beli cash katanya gitu. Lari saya sama ke suami saya gitu. Rumah kita dibeli itu loh. Ada orang mau beli ketok-ketok itu di depan rumah orangnya. Aku bilang terus, ayo cepat temuin lah. Suami saya kan realtor gitu. Terus dia tanya, oh kamu butuh rumah ya? Aku itu realtor, tak carikan listing katanya gitu. Enggak, aku seneng rumahmu katanya gitu. Aku seneng rumahmu tak beli gitu. Terus akhirnya apa? Enggak, aku nggak mau jual katanya gitu. Terus saya tuh berdoa lagi terus Tuhan bilang, kalau kamu nggak mau jual, katakan sama suamimu, kalau kamu nggak mau jual rumahmu, nanti kamu dapat masalah. Kamu nggak bisa bayar condo fee, kamu juga condo fee aja nggak bisa bayar katanya gitu, apalagi cicilan. Saya bilang sama suami saya. Terus orang yang beli itu, kamu tak kasih waktu seminggu ya. Kalau misalnya sudah rundingan suamimu nanti tak telepon dalam seminggu. Terus saya bilang sama suami saya, kalau kamu nggak mau jual katanya Tuhan, nanti kamu condo fee aja nggak bisa bayar. Aku bilang gitu. Rumah saya itu namanya kondo, tapi bukan kondo. Kalau orang bilang, ada yang bilang kok single house, townhouse atau apa gitu. Karena bukan kondo yang kayak sini gini nih yang tinggal gitu. Iya. Terus habis itu tetap nggak mau. Seminggu kemudian orang itu telepon. Terus saya bilang enggak, suami saya nggak mau jual katanya. Bener, itu kejadian bener. Kita itu sampai nggak bisa bayar kondo fee aja nggak bisa. Terus karena kita dulu ngasih uang mukanya kan banyak. Sampai akhirnya 2 tahun kita nggak bisa bayar. Tapi sama bank kita dibiarkan karena kita bayar uang mukanya banyak. Nggak bisa bayar apa sampai rumah kami itu hilang. Sampai hilang rumah kami. Terus habis gitu suami saya kan kayak itu stres gitu. Dia sendiri pemasukan udah nggak ada. Karena Tuhan sudah bilang ini ekonomi Amerika ini sedang dicengkeram iblis katanya gitu. Jadi semua anak Tuhan yang tidak berjaga-jaga kena imbasnya, Tuhan bilang gitu. Saya sudah sampaikan semua. Suami saya itu stres sampai. Terus kalau tidur saya, kamu itu loh kenapa saya kok nggak khawatir? Kamu itu loh kok nggak khawatir loh? Saya itu sampai gini loh. Saya itu butuh suami yang bisa memberi support saya. Bukan saya itu dibandolin, saya suruh khawatir gitu loh. Saya bilang ngapain aku harus khawatir? Saya bilang gitu. Kalau sampai kita harus tinggal di mana? Enggak apa-apa, kita punya tenda. Aku bilang gitu. Kita harus hidup di dalam Tuhan, kita punya komitmen. Kalau kamu nggak nurut, ya kita harus kita harus apa yang terjadi kita harus lakukan. Saya bilang gitu. Dia datang ke shelter itu minta bantuan gitu, Saya itu berdoa di mobil. Tuhan tolong Tuhan. Engkau memberi petunjuk, aku nggak mau nurut suamiku nggak mengandalkan engkau, tapi sekarang minta bantuan pemerintah. Tolong Tuhan gagalkan. Saya lebih baik tidur di tenda daripada saya dibantu pemerintah. Dibantu pemerintah untuk tinggal di shelter, saya bilang gitu. Benar, akhirnya itu digagalkan. Sudah, kita nggak ada jalan apa-apa. Terus saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, suami saya belum mengerti Tuhan. Ampunin suami saya Tuhan. Saya bilang gitu. Saya butuh untuk tinggal untuk ngatasi rumah kontrakan, saya bilang gitu. Terus akhirnya Tuhan, ya anakku,
aku akan memberi berkat engkau, katanya gitu. Tuhan jangan melalui aku, melalui suamiku aja, aku bilang gitu. Terus aku bilang sama suamiku, Tuhan kita diberkatin untuk ngatasin masalah ini. Caranya gimana? Kita dapat customer, kamu pasti dapat customer, beli rumah gede, saya bilang gitu. Benar, seminggu kemudian beli orang Iran beli rumah sampai 1,5 miliar. 1,5 miliar itu kan komisinya kan gede gitu. Terus habis gitu tiba-tiba sudah semuanya terjadi, tiba-tiba dibatalkan gitu loh. Tiba-tiba dibatalkan. Terus katanya Tuhan itu bilang gini-gini, kenapa kok sekarang dibatalkan, katanya gitu. Terus enggak dibatalkan, dibatalkan katanya gitu. Terus akhirnya saya tanya Tuhan, katanya engkau memberi berkat, ini untuk berkat untuk apa sih? Kenapa kok dibatalkan? Beli anakku, katanya gitu. Cuman gitu, saya ngomong sama suami saya, Tuhan bilang beli. Terus dia bilang nggak bisa, biarpun pakai mujizat apapun itu nggak bisa beli, nggak mungkin orang itu bisa beli. Aku bilang mujizatmu sama mujizatku beda, mujizatku dari Tuhan, mujizatmu dari dunia. Aku bilang gitu. Bener, akhirnya beli, kita bisa pindah rumah. Tapi kontrak itu persis yang Tuhan bilang, harusnya kita itu bisa beli, ada sisa uang 430-an untuk bisa beli cash. Tapi karena suami saya nggak mau nurut, akhirnya kita kontrak di rumah itu gitu. Aku bilang ya, cuma nurut aja loh sama Tuhan, kok nggak mau, kok sombong, aku bilang gitu. Kok sombong kamu itu. Dan sekarang kita rasain tiap bulan kita harus ngeluarin 4.000 untuk bayar rumah, untuk listrik telepon air. Kamu harus bekerja keras, aku juga harus bekerja keras. Cuman nurutin kita, saya bilang kita itu beli kompor aja ada petunjuknya loh. Masa kita itu anak Tuhan nggak ada petunjuknya? Saya bilang gitu. Nah, saya sampai gini, waduh. Kadang-kadang kalau melihat orang laki-laki yang beriman gitu ya, sudah mengenal Tuhan, aduh cak enak ya, suaminya sudah beriman, tinggal istrinya itu tinggal bersatu aja, kita berdoa bersama aja, sudah apapun nggak mungkin kita keluar dari jalur. Itulah kita ini sombong, betul nggak? Sok pinter. Nah, jadi kalau kesaksian tadi Bu Dinda kita tahu ada buku harian, kita ikuti aja petunjuknya. Oke. Nah, kembali ke Dian. Jadi untuk membedakan itu tadi, kalau kita memikirkan rugi, ya kita nggak akan melakukan kehendak Tuhan. Contoh, kami buka sekolah. Di mana-mana orang buka sekolah kan cari untung, tapi kami nggak. Kami cari jiwa, nggak ada untungnya. Oke. Jadi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Belum tentu terbaik buat kita semua. Amin. Dan memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Jadi pelaku firman. Amin. Ya.